Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, berjumpa lagi kita di mata kuliah komunikasi data dan jaringan ya. Sekarang kita masuk pada pertemuan ke-12. Adapun di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai routing dinamik ya, atau RGP. Nah, nanti akan menggunakan dua buah router ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan satu buah router ya. Nah, ini saya menggunakan dua buah router dengan routing dinamik RGP. Panjangannya adalah Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Di routing protokol hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut dengan proprietary protokol pada Cisco, di mana RGP hanya bisa digunakan sama router Cisco ya. Intinya adalah RGP berfungsi untuk menghubungkan router satu dengan router yang lain dengan cara mengenalkan network pada sistem interface yang berada pada router itu sendiri ya. Jadi fungsinya RGP ini adalah untuk menghubungkan router satu dengan router yang lainnya dengan cara mengenalkan ya network pada sistem interface yang berada pada router sendiri ya. Nah, kurang lebihnya ya seperti itu. Nah, jadi seperti pengaturan gateway pada setiap PC. Nah, ini ya. Nah, ini topologinya dari routing RGP yang akan kita kerjakan, yang akan kita praktikkan ya. Jadi kita akan membuat sebuah topologi seperti ini. Nah, di sini ada dua buah router ya dengan gateway-nya seperti ini, 192.168.10.1/24. Ini akan terhubung nantinya ke PC yang terdapat pada gedung A. Nah, di sini juga pada gedung B gateway-nya adalah untuk yang ke PC-nya itu 192.168.20.1/24 ya. Nah, kemudian untuk menghubungkan dari router satu ke router berikutnya, jadi kita menggunakan IP address dengan kelas ini kelas A ya, 10.10.10.1, jadi /30. Kenapa /30 ini? Kita dulu sudah belajar ya namanya subnet mask. Jadi 30 ini adalah untuk ngapain kita banyak-banyak menggunakan IP mubazir. Jadi kita gunakan aja /30 ini yang bisa terkoneksi IP adalah dari 1 mungkin sampai 4. Jadi seperti itu ya. Atau bisa dicari lagi dalam rumusnya yang menggunakan subnetting ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi langkah konfigurasi IP address-nya pada komputer klien untuk kedua jaringan tersebut seperti berikut ya. Jadi untuk gedung A IP address-nya adalah 192.168.10.3, jaringan seperti ini di gedung A. Nah, jadi yang gedung B yaitu pada PC-nya yaitu 192.168.20.4. Nah, ini ya. Ini nanti ini pada routernya. Sorry ya, terlewat tadi. Ini 20.4 ya. Nah, kemudiannya dengan subnet masknya 255.255.255.0 ini adalah 114 ya. Nah, itu ini adalah gateway-nya. Jadi yang bisa nantinya terhubung router ini ke PC ini adalah dari gateway-nya ya. Jadi kita akan buat gateway-nya ini 192.168.10.1 gitu. Sama dengan di gedung B ya. Ini 20. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk routernya ya. Jadi router ini yang pertama G000/0 ini. Nah, di mana ini kita dapatkan G0/0/0 ini? Ini adalah yang terdapat di sini. Di router ini yang menuju ke gateway untuk menghubungkan ke PC ini ya, PC 0 ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian pada router 1 jadi G0/0/0 ini yang IP-nya 192.168.20.1 ini. Nah, itu sama pada di gedung A ya, yang seperti ini. Di dari gateway-nya menuju ke PC ini. Dan dengan IP-nya ini ya. Nah, jadi seperti itu. Dan default gateway-nya adalah yang udah kita sama-sama ketahui tadi ya. Dia adalah 192.168.10.1 untuk gedung A, dan untuk gedung B 192.168.20.1 ya. Jadi konfigurasinya seperti itu. Nah, ini konfigurasi pada routernya ya. Jadi ini ada konfigurasi pada routernya.
Nah, jadi bagi teman-teman nanti ada yang bingung ya, jadi dalam konfigurasinya bisa dilihat pada modul. Nah, ini sudah saya buatkan cara konfigurasinya, dimana ini pada router ya. Kita setting dulu pertama pada router. Pertama kita enablekan perintahnya configure terminal supaya kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya langsungkan interface ya. Interface itu adalah yang membaca yang ininya. Nah, jadi kita masukkan IP address yang menuju ke gateway dulu. Gateway ini adalah untuk menuju ke PC. Sesuaikan dengan interface-nya ini ya. Nah, kemudian kita no shutdown ini adalah untuk mengaktifkan lampunya nanti ya. Yang awalnya tadi merah bisa kemudian akan menjadi biru hijau ya. Nah, selanjutnya kita exit. Nah, selanjutnya kita konfigurasi. Langkah yang kedua adalah untuk menghubungkan router yang menuju router selanjutnya. Jadi kita masukkan IP-nya adalah 10.10.1. Nah, ini bisa dilihat sini. Kemudian IP address-nya kita masukkan yang ini ya, 255.255.252 ya. Karena dia /30 kita buat ya. Nah, kemudian kita exit. Nah, selanjutnya kemudian setelah itu kita setting lagi ya pada router yang selanjutnya, router di gedung B. Tadi kita men-setting pada gedung A ya. Nah, ini gedung B. Nah, kemudian ini ada konfigurasinya ya. Sama ya halnya dengan yang router di gedung A tadi atau router North tadi ya. Ini kalau misalkan teman-teman paham yang setting awal tadi, untuk yang kedua ini tidak akan bingung ya. Ini sama dengan cara settingannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah konfigurasi IP address pada PC 0 ya. Jadi kita akan konfigurasinya. Setelah kita masukkan tadi IP, maksudnya kita setting IP address pada routernya ini. Nah, kemudian kita akan setting IP-nya di sini. Untuk selanjutnya ini pada PC1 ini sudah beda segmen ya. Ini pada gedung A itu IP-nya 192.168.10.3. Nah, kemudian di gedung B itu adalah IP-nya 192.168.20. Jadi udah beda segmen. Nah, dengan bedanya segmen inilah karena kita menggunakan router, jadi dia bisa saling komunikasi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk pengujian pingnya ya. Nah, jadi kita coba praktekkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah kita install pada komputer kita masing-masing ya. Agak lama sedikit nih, ini lagi proses ya, aplikasi dari untuk di komputer saya. Nah, ini lagi jalan. Ini kita buat. Nah, yang ini adalah konfigurasi untuk ARGP-nya ya, yang bawah ini ya. Ini kita memasukkan dari networknya ya. Kalau misal tadi ini 10, ini 10. Nah, ini kan ada 10, 1908 dan ini 10. Nah, networknya kita masukkan pada routernya. Hal yang sama juga kita lakukan pada router satunya ya. Oke, kita coba praktek. Jadi ini dia minta login dulu nih. Biasanya memang seperti ini kalau kita terhubung ke internet. Saya mau login dulu. Bentar ya, saya pause dulu video saya. Oke ya, kita akan coba simulasikan ya dari topologi yang terdapat pada modul. Nah, jadi kita menggunakan di sini dua buah router ya dengan dua buah PC. Ini sini kita kasih dua buah router dengan tipe 4331. Nah, di sini. Nah, kemudian kita kasih PC ya. PC seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan urutan kabel copper strike atau cross ya. Ini kabel apa nih? Ini strike yang cross ya.
kita pilih gigabit Ethernet 0/0 menuju router selanjutnya, sama 0/0 aja. Nah, kemudian di sini kita buat lagi gigabit 0/1 ya. Oke, pas Ethernet pada PC sama masih langkahnya. Ini tidak kita sesuaikan dengan model aja ya, kabelnya ya, biar tidak nanti bingung. Ya. Oke. Nah, udah. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi IP-nya. Di sini kita kasih IP address-nya 10.10.10.1 ya, /30 di sini. Nah, di sini IP-nya 10.10.10.2 ya, /30. Oke, di sini. Nah, kemudian kita lakukan lagi, maksudnya untuk gateway-nya ya. IP address-nya ini gateway. Jadi kita lanjut ya, di sini gateway-nya kita buat lagi gateway. Ini 192.168.10 ya tadi ya, 10.1 ya. Ini kita /24. Nah, kemudian di sini di PC ini kita kasih IP address-nya 192.168.10.2 atau sesuai modul ya, 10.3 ya. Oke. Nah, ini di sini kita kasih lagi gateway-nya 192.168.20 ya, .1/24. Nah, di sini IP address-nya 192.10.20.3 sesuai modul saja kayak 20.4 di modul ya. Salah, 20.4 ya. Oke, udah jalan. Oke. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasinya dulu pada routernya ya, pada router 0 ini. Jadi klik sekali. Nah, kemudian kita masuk pada CLI-nya ya. Nah, di sini kita ketik aja enter dulu atau N, bisa no, bisa juga tulisan N atau no aja lah. Nah, enter lagi. Nah, kemudian kita masukkan perintahnya enable configure terminal ya, atau configure T aja, singkat aja. Interface G. Jadi G ini adalah ke sini, G 0/0/0 ya, G 0/0/0. Oke, enter. Baru kita masukkan IP address, tabnya aja ya, IP address ini ya. Kita masukkan dulu aja ke sini. Yang pertama ini gateway aja dulu, 192.168.10.1 ya. Nah, saat masnya 255.255.255.0, enter. Nah, kemudian kita no shoot. Oke. Nah, satu sudah ya. Nah, kemudian kita selanjutnya setting di sini. Ini kenapa masih merah ya? Coba kita lihat di modul dulu. Kita lihat di modul itu. Oke, sama ya. Salah. Kenapa dia ini salah? Jadi 0/0 ini kan fungsinya untuk yang ke sini ya. Bentar. Makanya lampunya tadi tidak hidup karena 0/0 itu dia untuk di sini. Terus kita setting ke sini ya. Jadi kita setting aja lagi. Kita setting ulang. Caranya kita masukkan aja lagi interface. Jadi kalau salah bisa diulang lagi ya. Paling nggak usah bingung. 0 kita ganti aja nanti. Kalau kita masukkan ganti IP address-nya. Kita ganti IP address
address 192 masuk kita 10.10.10.1 ya. Jadi subnet masknya ini adalah kalau di modulnya kita lihat 255 ini ya, untuk enable aja ya 252 tadi ya, 255 seperti itu. Ntar baru no shutdown ya, kemudian kita exit. Nah, kita coba cek lagi apakah sudah ini. Ini masih untuk sini ya. Jadi kita selanjutnya kita kasih lagi untuk tadi, untuk yang G0/0 ini ya. IP-nya sudah kita kasih. Nah, kemudian kita kasih lagi IP untuk di G menuju ke PC ya. Jadi kita masukkan perintahnya adalah interface G0/0/1. Nah, kemudian kita masukkan IP address 192.168.10.1 ya, dengan 255 subnet masknya ya. Baru no shutdown. Nah, jadi lampunya akan aktif. Seperti lampu sudah aktif nih. Nah, kemudian akan kita setting lagi pada router kedua ya. Yang sini untuk ini sudah kita setting. Sekarang kita setting pada router kedua dengan masuk pada tab CLI ini. Langkah yang sama ya, kita N aja. Baru kita enable configure terminal ya. Atau disingkat dengan T saja bisa. Kemudian baru interface G ya, G0/0/0/1 ya. Ya, kita baca yang ini, sorry, ini pada router 2 ya, G0/0 aja dulu. Baru kita masukkan IP address 192.168 sorry 10.10.10.2 ya, karena satu tadi sudah digunakan. Terus subnet masknya 255 ya. Enter. Baru kita no shutdown. Nah, maka kan otomatis lampunya sudah aktif. Karena kenapa sudah aktif? Karena tadi di sini kita sudah setting untuk menuju ke sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita setting lagi untuk yang menuju ke PC ini ya. Jadi kita ini exit dulu sekali. Exit lagi sekali ya. Nah, kemudian kita baru masuk lagi interface. Jadi kita menuju ke G0/0/1 ya. G0/0/1. Maaf. Baru IP address masukkan 68. Pinnya ini ya, 20.1. Dengan subnet mask 255 ya. Baru kita no shoot, enter, kita exit. Nah, untuk settingan pada router yang seperti ini, router 0 dan router 1 ini sudah kita lakukan penyetingan ya. Nah, sekarang kita tinggal men-setting pada router pada settingan RIP-nya ya. Masuk kita EIGRP ini ya. Nah, kita masukkan perintahnya seperti ini. Baru kita masukkan ya. Di sini kita lihat di perintahnya itu adalah kita exit semua dulu ya. Exit semua, baru enable lagi. Enable configure terminal. Baru kita masukkan di sini router RIP. Oke, masukkan networknya dari ini, yang ini ya. Network dari 10.10.10 ini dan ini nih. Jadi networknya 10.10.10.0 ya. Nah, ini tadi 10.10 ini dari mana ya? Dari ini. Nah, ini. Jadi kita masukkan networknya. Nah, kemudian ini lagi networknya yang pada PC ke bawah ya, gateway-nya ya, 192.8 itu adalah 20.0. Nah, kemudian tadi di router ini kita setting RIP-nya ya, EIRGP-nya. Kemudian di sini
kita lakukan yang sama. Ini exit dulu, exit lagi ya. Kemudian kita ketik enable, ini configure T ya, terminal maksudnya ya. Baru kita masukkan pada router tab rep biar singkat. Baru networknya, kita masukkan networknya yang ini ya, 10.10.10.0 ya. Nah di sini kita masukkan lagi networknya pada gateway-nya ini ya, yang ini. Nah di sini 192.68 tadi 10 ya, 10.0. Nah kalau sudah, coba kita tes ya. Nah sekarang kita kasih dulu IP address pada PC-nya ya, pada menu tak desktop. Sini kita kasih 192.168 berapa, kita lihat gateway-nya di sini adalah 10.1, jadi IP sini 10.3 ya. Masukkan gateway-nya ini 192.8.10.1. Sudah. Selanjutnya yang ini kita masukkan pada menu desktop IP configuration dengan ini ya, 192.8.20.1. jangan 1, kita masukkan ini IP address-nya adalah pada PC klien ya. Nah, di sini kita masukkan baru gateway-nya 192.8.20.1 plus. Nah sekarang coba kita ping ya, dari PC ini menuju PC 1. Kita tes ping 192.8.20.4 ya. Kita tunggu sebentar, apakah sudah berhasil. Oh ya, alhamdulillah berhasil ya. Berarti dari PC 0 menuju PC ini sudah berhasil ya, dia terhubung. Nah, coba kita panggil dari sini ke sini. Kita tes ping 192.168.10.3 ya. Oke, reply ya. Alhamdulillah berhasil. Nah, untuk penyetingan pada IRGP ini, jadi dia hanya bisa terhubung dari router dia, khusus pada router dia ke router dia aja, tidak bisa ke router luar ya, ke router luar seperti mungkin router untuk ke Protect atau Juniper yang lain ya. Jadi khusus dia ini saja, ini itu pada set penyetingan IRGP ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, pada penjelasan pertemuan kita di ke-12 ini ya. Jadi kita sudah melakukan penyetingan IRGP ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya pada pertemuan ini. Sampai berjumpa kita pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.